Ya ahowu. Apa kabar teman-teman? Ya ahowu itu sapaan akrab kami di Nias untuk melambangkan rasa kekeluargaan antar sesama. Aku mau kasih lihat ke kalian salah satu tempat paling indah di kampung Fulolo. Ini dia tempatnya kawan. Air terjun Luahan Droi namanya. Cantik ya. Di air terjun bertingkat setinggi 20 meter inilah aku dan warga kampung lainnya sering bermain dan rekreasi. Kebetulan hari ini Kak Endang juga mengajak kami mencuci rambut dengan tanah liat. Kak, gila biasa. Warga kampung Fulolo sudah sejak ratusan tahun rutin mencuci rambut dengan tanah liat sebulan 2 kali. Tuh lihat, rambut Kak Endang dan Kak Pian aja bagus banget kan? Kata Pak Guru di sekolah, kandungan mineral tinggi dan kalium di dalam tanah liat sangat bagus untuk kesehatan rambut dan kulit kita. Selain bisa menghilangkan kotoran pada pori-pori rambut, tanah liat juga memelihara kulit kepala dan menjaga kelembapan rambut. Hebat kan? Anak-anak juga sudah dibiasakan cuci rambut dengan tanah liat sejak kecil. Makanya rambut kami juga banyak dan puas. Habis ini kita main loncat-loncatan yuk dari atas air terjun. Perhatikan gaya kami teman-teman. Kita bergaya ala jagoan dulu sebelum terjun di tempat indah ini. Siap-siap. 1, 2, 3. Segarnya. Kalau main di sini sih, kami nggak pernah bosan. Soalnya selain pemandangannya bagus, airnya juga bersih banget loh. Kita lanjut petualangannya yuk. Hari ini kami mau main peluru ketapel. Kita ambil pelurunya dulu yuk. Ini dia pohonnya. Ini jenis pohon pakis hutan. Bagian yang akan kita ambil cukup batang tengahnya saja. Meski dari luar batang pakis ini terlihat kokoh dan kuat, tapi isi di dalamnya cukup lunak dan empuk loh. Jadi kalau untuk peluru ketapel tidak berbahaya kawan. Belah menjadi beberapa bagian. Lalu dipotong kecil-kecil deh. Nah, kalau di sekitar rumah kalian menemukan pakis seperti ini, jangan lupa beritahu teman-teman yang lain. Jadi, bisa ikut main perang ketapel seperti kami deh. Peluru ini cukup lunak dan tidak berbahaya. Satu, 2, 3. Serang musuh! Main perang ketapel memang paling seru di perkebunan karet seperti ini. Soalnya kita bisa sekalian sembunyi di balik pepohonan. Di tempat kami tidak ada permainan yang canggih seperti di kota besar teman. Makanya kami harus pandai-pandai mencari permainan sederhana yang seru dan menyenangkan. Oh ya, main perang ketapel seperti ini juga bisa melatih kekuatan fisik dan konsentrasi kami loh teman. Lagian modalnya cuma batang kayu dan karet bekas saja kok. Gratis dan meriah. Mainnya udahan dulu yuk.
Hampir 100% warga kampungku di Nias Utara ini hidup dari pertanian dan hasil perkebunan seperti karet dan nilam. Kapan-kapan kalau kalian ada waktu, mampir ke kampung kami ya. Nah, sekarang kita main ke kebun nilam yuk. Ada yang tahu pohon nilam seperti apa? Seperti ini bentuk daunnya. Tumbuhan ini menghasilkan minyak atsiri. Itu loh bahan utama minyak wangi dan obat kosmetik yang banyak dijual. Aromanya terkenal sangat khas dan kuat. Harga jualnya setelah disuling juga sangat tinggi. Daun nilam dapat dipanen setelah masa tanam selama 4 bulan. Karena perawatannya sangat mudah dan cepat panen, hampir seluruh warga kami mempunyai kebun nilam. Sayangnya, daun ini cepat layu jika kekurangan air dan terkena banyak cahaya matahari. Menda sibaga Rio. Menda wala sibaga wala. Ebua, ebolo, paga na saya. Bakit agak Rio wala ya? Begitu. Wala. Kalau si bagasa, semua dah si bagasa. Sekarang kita main ke tempat penyulingan yuk. Kakek sudah siap mengajarkan kami cara menyulingnya supaya jadi minyak siap jual. Mantap main. Perkenalkan teman, kakek Hulu. Kakekku tercinta yang paling baik sedunia. Beliaulah yang paling sabar mengajari kami segala hal. Hari ini kakek mau mengajari kami menyuling nilam menjadi minyak. Seperti ini alat dan tungku yang digunakan. Semuanya masih tradisional dan alami. Masukkan daun nilam kering yang sudah dijemur ke dalam tungku utama. Biasanya, tungku sebesar ini muat diisi 2 karung nilam kering. Kalau sudah setengah terisi, salah satu orang harus masuk ke dalam tungku untuk menginjak-injak agar padat dan tidak ada celah udara di antara daun. Terakhir, lapisi dengan daun semak dan tutup dengan besi. Pasang tungku di posisi atas uap air mendidih. Dan gak lama lagi, sudah bisa kita lihat deh hasilnya. Atur apinya baik-baik ya Ben, supaya suhunya terjaga. Air hasil pemanasan uap nilam akan mengalir melalui pipa ini kawan. Tuh dia, hasilnya sudah kelihatan. Air bercampur minyak berwarna coklat ini akan berakhir di sebuah tungku dan kelihatan deh. Minyak di atas, sisa airnya akan mengendap di bawah. Kalian pasti sudah belajar kan kalau minyak dan air tidak akan bisa bercampur karena memiliki sifat yang berbeda. 1 kilogram minyak nilam bisa dijual seharga Rp600.000. Hebat ya kakekku. Tolong bantu dari sini nah. Ayo kita bantu tebang tebunya. Teman-teman di rumah pasti udah pada tahu dan merasakan batang tanaman manis ini kan? Selain padi, tebu menjadi salah satu hasil pertanian unggulan di daerahku. Satu lagi fakta unik tentang tanaman ini. Ternyata
tebu sudah tumbuh di lebih dari 200 negara. Wih, tebu ada di mana-mana ya. Oh iya, kita harus memotong batang tebu hingga ke pangkal. Tujuannya supaya tumbuh tunas baru yang bisa menjadi bibit tebu musim berikutnya. Teman, tebu-tebu ini akan kami giling menjadi gula. Mau tahu cara buatnya? Ngebolang yuk! Kalian tahu kan, biasanya tebu diolah untuk dijadikan gula pasir. Nah, kalau di sini pamanku mengolah sari tebu untuk dibuat gula merah. Sebelum diolah, batang tebu ini harus kita belah-belah terlebih dahulu. Ayo Ilham, bantu Ma Ete. Setelah dibelah, selanjutnya batang tebu digulung memakai kilang atau alat peras tebu yang memakai tenaga kuda. Kuda yang sudah diikatkan akan berjalan mengelilingi kilang. Saat kuda berputar, tidak boleh ada orang yang lalu lalang masuk ke dalam kilang, karena bisa tertabrak. Kudanya sudah berhenti. Ayo Ilham, antarkan tebu ke Datuk. Ayo kuda, putar lagi. Sari tebu hasil dari proses ini akan dialirkan ke bak penampung melalui pipa yang terkubur di bawah tanah. Sari tebunya sudah banyak nih. Saatnya diolah. Kadang pipi, yo nyoba nanti sampai Manggalaga nu. Lah Manggalaga ieu bakal Manggalaga. Buih putihnya sudah hilang. Tandanya gula siap dicetak. Nangko ama, kan pika baju wah. David. Itu namanya sambil menyelam minum air. Makan gula maksudnya. Nah, kalau sudah jadi, gula merah siap diolah menjadi campuran berbagai olahan. Bikin kue kacumui kayaknya enak. Kue kacumui memang paling cocok dihidangkan saat musim hujan begini teman. Apa saja ya bahan-bahannya? Ayo kita siapkan. Kue kacumui merupakan salah satu makanan tradisional khas daerah kami. Bahan utamanya adalah singkong yang diparut kasar. Makin terasa lezat karena kue kacumui nantinya akan dimakan dengan campuran kelapa parut dan gula merah. Nih, tolong garam Cik nih. Aduk semua bahan hingga merata. Kali ini, Ama akan membuat kue kacumui 3 warna. Ada merah, putih, dan ungu. Hingga kukus deh. Waktu mengukus kue kacumui tidak lama kok. Kurang lebih 10 sampai 15 menit saja. Selanjutnya, kakak memasak gula merah dicampur sedikit air. Kemudian tambahkan parutan kelapa dan sedikit garam. Masak sebentar hingga gula larut dan menyatu dengan parutan kelapa. Terakhir, kita cetak parutan singkong dan tambahkan gula kelapa di atasnya. Kue kacumui siap disantap. Nyam. Rasanya legit dan manis, teman. Kue ini bisa menjadi alternatif cemilan sehat dan murah. Selain terbuat dari bahan-bahan alami di sekitar kita, cara membuatnya juga cukup mudah. Kalian yang di rumah pasti bisa kok membuatnya. Selain manis dan lezat, kue kacumui juga mengandung cukup banyak energi. Jadi cocok untuk anak yang aktif seperti kita. Ilham, David, Rafid,
perhatikan langkah kalian ya. Jangan sampai tersandung batu. Syukurlah, tempat penumbukan tepungnya masih buka. Alat penumbuk tepung ini tidak menggunakan mesin, tapi digerakkan oleh tenaga kincir air. Dijamin hemat energi dan ramah lingkungan. Tinggal masukkan beras rendaman ke dalam lesung. Kemudian balok-balok kayu yang digerakkan oleh kincir ini akan menumbuk berasnya secara mekanis. Kita harus berhati-hati saat memasukkan beras atau mengambil tepungnya. Kalau tidak, tangan bisa terjepit. Setelah beras berubah menjadi tepung, kita masih harus menyaringnya menggunakan kain. Duh, David, jahil banget sih kamu. Si David tuh emang hanya kerajaan kami. Ya sudah, ayo kita bawa tepungnya ke Unisari. Siko, duduklah. Teman, hari ini kami akan menggelar acara adat bernama Turun Mandi. Salah satu hidangannya yaitu kue kare-kare. Bahan adonan kare-kare terdiri dari tepung beras, larutan gula merah, gula pasir, aduk semua bahan hingga merata. Menggoreng adonan kare-kare tidak bisa sembarangan, teman. Butuh alat khusus yang terbuat dari batok kelapa yang dilubangi kecil-kecil. Supaya hasilnya bisa bulat, batok kelapa harus dikaitkan dengan gantungan di atas wajan. Puter, 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 puter. Puter terus sampai membentuk lingkaran tebal. Kare-kare artinya keras. Selain itu, bentuknya mirip dengan sarang burung yang tersusun dari ranting-ranting halus. Nah, ini dia hasilnya, teman. Cantik bukan? Nanti kita akan menyantapnya bersama-sama setelah acara adat turun mandi. Teman, masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur. Salah satu ritual adat yang masih dijaga adalah tradisi turun mandi. Tradisi ini bertujuan untuk memberitahu warga sekitar bahwa telah lahir keturunan baru dari suku atau keluarga tertentu di Minangkabau. Selain itu, acara ini juga menjadi waktu pertama kali sang ibu keluar rumah setelah melahirkan. Tuh, adik sudah kedinginan rupanya. Setelah selesai dimandikan dan dipakaikan selimut, adik akan diarak masuk rumah. Nah, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Saatnya makan. Ayo, segera disantap kare-karenya. Ini buatan si Bolang loh. Cemilan khas Minang ini rasanya manis, gurih, dan super renyah. Sekali gigit, pasti ada bagian yang rontok. Dengan selesainya tradisi turun mandi ini, semoga kelak adik menjadi anak yang pandai dan berbakti pada orang tua ya.